Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua, salam kesuksesan. Salam dari Bang Irwan TV. Hari ini kita bahas apa lagi ya? So pantengin terus video ini, cekidot. Selama pandemi kita diminta dan diharuskan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, pastinya sangat membosankan. Ini 8 permainan tradisional anak yang seru dan mendidik untuk dilakukan di rumah. Yang bisa Anda lakukan bersama keluarga dan bisa menambah kecerdasan serta keakraban anak kesayangan Anda. Moms harus memutar otak agar anak tidak bosan dan rewel di rumah terus. Salah satunya dengan menawarkan ide permainan tradisional untuk si kecil. Tentunya moms tidak mau juga anak terlalu banyak menggunakan gadget selama di rumah, bukan? Seperti dilansir dari Washington Post, pada jurnal yang diterbitkan oleh American Academy of Pediatrics dijelaskan bahwa penggunaan elektronik oleh anak-anak dapat mengganggu perkembangan bicara dan bahasa. Maka dari itu, para orang tua setidaknya mengajarkan salah satu permainan tradisional untuk mendapatkan ajaran yang baik dengan cara yang asyik. Kini, banyak anak-anak yang tak mengenali permainan tradisional yang syarat akan makna, kaya akan unsur imajinasi, melibatkan kerjasama, membentuk kepedulian sosial, dan berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Oleh sebab itu, selama di rumah saja inilah moms punya kesempatan untuk memperkenalkan berbagai permainan tradisional pada anak. Pertama, lompat tali. Seperti namanya, cara bermain permainan ini dilakukan dengan melompati tali. Lompat tali ini layaknya olahraga lompat tinggi, yang membedakan hanya medianya. Permainan tradisional ini menggunakan gelang karet yang telah diikat simpul hingga berbentuk seperti tali berukuran panjang. Lompat tali memerlukan setidaknya 3 orang pemain. 2 orang untuk memegang ujung tali karet dan 1 orang yang melompatinya. Permainan ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Di awal, tali akan dibentang sangat rendah, yaitu setinggi mata kaki untuk dilompati. Lama-lama, ketinggian ini bisa mencapai beberapa jengkal di atas kepala untuk dilewati. Kemudian, ada pula bagian di mana kita harus melompat beriringan dengan tali yang diputar. Permainan ini dilakukan secara bergiliran. Selain baik untuk fisik anak, manfaat lompat tali melatih kesabaran anak ketika menunggu giliran, dan juga melatih konsentrasi saat sedang melompati tali. Selanjutnya, yang kedua, permainan engklek. Engklek atau di beberapa daerah asalnya di Indonesia juga dikenal dengan Sundah Mandah yang dalam kamus Belanda memiliki arti Sunday Monday. Nama ini berasal dari 7 kotak yang biasa digambar di aspal dengan kapur yang melambangkan 7 hari dalam seminggu. Cara bermainnya, ini juga membutuhkan aktivitas fisik. Anak-anak akan melompati kotak tersebut dengan 1 kaki setiap akan menapak pada 1 kotak dan meletakkan kedua telapak kaki jika berada pada 2 kotak berdampingan. Sebagai awal permainan, seseorang harus melempar potongan kecil batu pipih ke dalam kotak secara berurutan. Seseorang bisa memulai permainan jika lempengan tersebut berada dalam kotak yang dituju. Permainan tradisional engklek ini tentu dapat melatih fisik anak, melatih konsentrasi, dan melatih kesabaran ketika belum mendapat giliran atau lempengan belum berhasil masuk ke dalam kotak. selanjutnya yang ketiga, permainan injit-injit semut. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Permainan tradisional ini dikenal juga karena lagu yang mengiringi selama permainan dilakukan. Permainan ini cara bermainnya harus dilakukan paling sedikit 2 orang. Namun, akan lebih seru jika dilakukan lebih dari 2 orang. Injit-injit semut ini dilakukan dengan tangan yang disusun ke atas dengan saling mencubit bagian atas tangan. Tangan yang paling bawah akan berpindah ke atas untuk mencubit tangan temannya ketika lagu selesai. Dalam permainan ini tidak ditentukan siapa pemenangnya. Namun yang menyenangkan adalah ketika kita dapat mencubit tangan teman kita sambil bernyanyi bersama.
Emotional quotient adalah salah satu nilai dan manfaat yang dapat diambil dari permainan ini, di mana anak dapat belajar menerima, menilai, dan mengelola emosi dengan baik. Biasanya, pemain yang paling atas merasa sangat senang, karena ia tidak akan merasakan sakit akibat cubitan temannya. Namun, babak berikutnya ia akan merasakan hal yang sama dengan teman-temannya, menerima cubitan. Selanjutnya yang keempat, permainan congklak atau dakoan. Congklak salah satu permainan tradisional yang mendidik untuk anak-anak. Daerah asal permainan ini yakni Jawa dan umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Cara bermainnya cukup mudah dan praktis. Moms hanya perlu menyediakan papan khusus dengan 16 lubang dan 98 butir biji-bijian atau kulit kerang. Biasanya, congklak dimainkan oleh 2 orang pemain. Kulit kerang ditempatkan sama rata ke dalam 14 lubang di papan. Pemain harus mengambil kulit kerang dari salah satu lubang dan meletakkannya di setiap lubang di sisi kanan. Bahkan, permainan tradisional ini tersedia dalam versi mobile dan dapat dimainkan melalui ponsel atau tablet. Namun, manfaatnya tak seefektif ketika bermain di dunia nyata loh. Permainan kelima, ular naga. Sepertinya permainan tradisional satu ini cukup legend, ya moms. Ular naga panjangnya bukan kepalang, itulah cuplikan lagu yang dinyanyikan anak-anak sambil memainkan permainan tradisional ular naga. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Cara bermainnya ini setidaknya membutuhkan 7 anak, 2 di antaranya akan berperan sebagai penjaga sedangkan sisanya mencoba berjalan melewati penjaga. Para pemain hanya perlu berbaris dan menahan pemain di depan mereka pada para prajurit dan berjalan melewati para penjaga. Saat lagu berakhir, penjaga akan mengambil satu pemain-pemain yang tertangkap tereliminasi dari permainan. Yogyakarta menjadi daerah asalnya permainan ular naga ini. Permainan yang tak kalah seru yaitu bola bekel. Bola bekel adalah permainan tradisional dengan daerah asalnya Jawa Timur. Permainan ini melibatkan sebuah bola dan 6 buah logam yang disebut bekel. Kata bekel atau bekelen berasal dari bahasa Belanda yaitu bikelen. Meski biasanya dimainkan oleh anak perempuan, ternyata banyak juga anak laki-laki yang memainkan permainan ini loh. Sebenarnya ini adalah permainan grup, di mana pemenangnya adalah yang pertama berhasil menyelesaikan tantangan. Cara bermainnya yakni dengan melempar bola ke udara, rentangkan bekel, lalu tangkap bola dalam sekali langkah. Semua ini harus dilakukan dalam satu gerakan ya. Lakukan ini hingga semua bekel tertangkap. Untuk bekel terakhir, pemain harus mengambil bekel kemudian melepaskan semua bekel yang dipegangnya sebelum menangkap bola lagi. Manfaat Permainan ketujuh adalah layang-layang. Pastinya seru ya moms. Jika di sekitar rumah ada lapangan yang besar dan tidak banyak orang, yuk kenalkan permainan tradisional satu ini untuk si kecil. Menerbangkan layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang paling populer di masa lalu loh. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli layang-layang, bisa hanya dengan sebatang bambu saja. Cara bermainnya yakni dengan membuat batang bambu yang diikat dengan benang yang direkatkan pada selembar kertas atau plastik. Kemudian terbangkan layang-layang dengan mengikuti gerakan angin. Hati-hati ya moms, pastikan anak-anak diawasi ketika bermain permainan yang satu ini. Keseruan selanjutnya adalah permainan yang ke-8 yaitu main mobil-mobilan. Mobil mainan akan selalu menjadi permainan yang digemari anak laki-laki. Namun, bagaimana jika kita kenalkan anak-anak dengan mobil-mobilan dari buah-buahan? Misalnya dari kulit buah. Sepertinya permainan tradisional ini sudah jarang dikenalkan pada anak ya. Itulah beberapa permainan tradisional yang bisa moms ajarkan pada si kecil mumpung banyak menghabiskan waktu di rumah. Yuk, ajak si kecil main permainan tradisional sekaligus melestarikannya.
Salam dari Bang Irwan TV, kita kreatif dengan kenangan masa lalu.